Pada presentasi kali ini, saya akan melakukan review artikel terkait perbedaan dua artikel internasional yang telah saya resume sebelumnya, yaitu artikel International Audit yang berkaitan dengan pemberian opini atau pendapat going concern atas hasil audit laporan keuangan perusahaan. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, di bawah dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Deliana SE AK MSI CA. Ada dua artikel internasional yang akan saya review perbedaannya. Yang pertama adalah artikel yang berjudul Audit Quality and the Going Concern Decision Making Process, Spanish Evidence, oleh Emiliano, Neves, Christina, dan Maria. Dan yang kedua adalah Factors Influencing Auditors Going Concern Opinion oleh Haron, Hasna, dan teman-temannya. Masuk ke artikel yang pertama, yaitu Audit Quality and the Going Concern Decision Making Process Spanish Evidence yang diteliti oleh Emiliano, Neves, Christina, dan Maria yang dipublikasikan di European Accounting Review Vol 13 nomor 4 halaman 597 sampai 620 pada tahun 2004. Nah, pada penelitian ini peneliti berusaha secara empiris untuk menyelidiki hubungan antara kualitas audit dan probabilitas bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka akan mendapat opini audit going concern. Pengambilan keputusan auditor dihadapkan dengan ketidakpastian yang berlangsung, yang dapat dicirikan terhadap dua tahap proses. Tahap pertama adalah pengidentifikasian masalah yang berpotensi menjadi masalah berkelanjutan, dan tahap kedua adalah memutuskan apakah perusahaan tertentu harus menerima opini tentang going concern. Sampel dari penelitian ini adalah 1.199 perusahaan di Spanyol non-keuangan yang telah diperoleh dari database yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Bursa Efek untuk tahun fiskal yang berakhir antara Desember 1991 dan Desember 2000. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit yang diukur dengan tingkat independensi auditor dan pengetahuan mempengaruhi probabilitas bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan sehingga akan menerima opini going concern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana kualitas audit mempengaruhi pengambilan keputusan auditor dalam konteks ketidakpastian going concern di perusahaan Spanyol. Studi kasus Spanyol relevan karena pasar audit Spanyol memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar audit tipikal negara-negara Anglo-Saxon, dari mana sebagian besar literatur audit empiris yang ada berasal. Pertama, ada beberapa perbedaan mengenai pengembangan profesi audit. Di Spanyol, profesi audit adalah hal yang baru, dengan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan terbatas oleh auditor independen. Hanya wajib sejak tahun 1988. Setelah berlalunya Undang-Undang Audit, namun, terlepas dari kenyataan bahwa audit adalah figur profesional yang cukup baru, beberapa penulis telah mengungkapkan adanya kesenjangan harapan, yaitu perbedaan penting antara peran yang saat ini dirasakan oleh auditor dan peran yang diharapkan dari mereka. Analisis empiris dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel yang diambil dari database yang dikeluarkan oleh Komisi Pasar Sekuritas Nasional untuk tahun fiskal yang berakhir pada periode Desember 1991 hingga tahun 2000. Basis data ini mencakup keuangan yang diaudit mengenai semua perusahaan yang menerbitkan saham di Madrid Stock Exchange. Ini juga merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan yang tidak hanya mencakup akun tahunan, tetapi juga laporan audit lengkap. Basis data mencakup 4.817 tahun perusahaan yang sudah diaudit untuk tahun 1991 hingga tahun 2000. Kriteria kualitatif tambahan menuntun peneliti untuk mengecualikan perusahaan jasa keuangan dan asuransi dari sampel.
Artinya rasio keuangan mereka mungkin berbeda secara signifikan dari perusahaan lain dan dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan. Perusahaan yang sudah dilikuidasi juga dikecualikan karena tidak ada keraguan mengenai masalah kesinambungan mereka, dan oleh karena itu laporan audit memberikan sedikit informasi tambahan kepada pengguna potensial. Setelah prosedur ini, maka didapatkan sampel yang dikurangi menjadi 1999 pengamatan. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti telah mempertimbangkan dua fase dalam keputusan pelaporan auditor. Yang pertama, studi auditor atas informasi akuntansi perusahaan. Keberhasilan fase ini yaitu identifikasi ketidakpastian yang melibatkan kesinambungan perusahaan akan tergantung pada pendidikan profesional, pengalaman, dan keterampilan auditor. Fase berikut mengacu pada jenis opini yang akan diungkapkan auditor. Mengingat bukti yang diperoleh pada fase sebelumnya, keputusan ini akan bergantung pada tingkat independensi auditor dan taksiran biaya penandatanganan laporan yang berkualitas. Hasil menunjukkan bahwa memperoleh opini going concern tergantung pada masalah keuangan perusahaan dan independensi auditor. Ini berarti bahwa pengetahuan atau kemampuan teknis auditor tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan auditor. Sebaliknya, variabel-variabel yang berkaitan dengan independensi berperilaku seperti yang diharapkan. Semakin besar klien, semakin kecil kemungkinannya bahwa mereka akan menerima opini going concern ketika keadaan mereka menunjukkan bahwa pendapat seperti itu layak untuk diterima. Hal ini menuntun peneliti untuk menyatakan bahwa auditor merasakan tekanan klien sejauh penerbitan opini semacam ini dapat mengakibatkan hilangnya klien, sebagian diproksi oleh ukuran klien, dan kuasi rent yang ada saat ini dan di masa mendatang yang diberikan oleh kontrak auditor. Tekanan ini meningkat seiring dengan ukuran klien. Nah, itulah review atau resume dari artikel yang pertama. Masuk ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua berjudul Factor Influencing Auditors Going Concern Opinion, yang diteliti oleh Hasna Haron, Bambang Hartadi, Mahfuz Ansari, dan Ishak Ismail di Malaysia, yang dipublikasikan di Asian Academy of Management Journal Vol. 14 nomor 1, halaman 1-19 pada Januari 2009. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti pertimbangan praktis penilaian auditor pada opini going concern. Dengan menggunakan kuasi eksperimental, peneliti menemukan bukti kuat bahwa penilaian auditor dipengaruhi oleh indikator keuangan, bukti, dan pengungkapan. Peneliti memiliki temuan lain bahwa konsensus antara penilaian auditor dan efek interaksi antara tiga variabel independen adalah signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekuatan keuangan perusahaan terhadap opini going concern auditor, untuk mengetahui pengaruh jenis bukti yang diungkapkan pada opini going concern auditor, dan mengetahui pengaruh upaya manajemen diungkapkan pada opini going concern auditor, serta apakah konsensus di antara auditor tentang opini going concern mereka. Studi ini akan memberikan bukti bahwa apakah auditor mempertimbangkan tiga faktor yang dinyatakan dalam standar audit, yaitu kekuatan keuangan, jenis bukti yang diungkapkan, dan upaya manajemen ketika mengeluarkan opini keberlangsungan usaha atau opini going concern. Studi ini akan memberikan kontribusi penting terhadap penetapan standar di Indonesia.
Pada saat yang sama, penelitian ini akan memberikan bukti lebih lanjut mengenai apakah ada konsensus di antara auditor mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap opini keberlangsungan usaha mereka atau going concern. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekuatan keuangan perusahaan, jenis bukti, dan pengungkapan. Kekuatan finansial, artinya indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 rasio Altman yang menunjukkan tingkat kekuatan keuangan, yaitu kuat, atau sedang, atau lemah. Yang kedua, jenis bukti. Ada 2 jenis bukti, positif dan negatif. Bukti positif berkaitan dengan fakta bahwa perusahaan dapat memperoleh klaim dari perusahaan asuransi, sedangkan bukti negatif menunjukkan sebaliknya. Dan yang ketiga, pengungkapan. Pengungkapan adalah memadai jika kondisi ketidakpastian keberlangsungan usaha diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan terkait dengan upaya manajemen untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan kasus perusahaan sungguhan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Perusahaan telah mengeluarkan opini going concern oleh auditor. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, yang pertama, pengaruh indikator keuangan terhadap opini yang berkelanjutan atau going concern. Peneliti mengandalkan analisis univariat GLM untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan keuangan perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian auditor mengenai penerbitan opini going concern. Hasil ini konsisten dengan temuan Beaver pada tahun 1996, Altman 1968, dan Olson 1980. Beaver menemukan bahwa secara implisit menyatakan bahwa opini going concern berkorelasi terbalik dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah pengaruh jenis bukti terhadap opini going concern. Hal ini menunjukkan bahwa jenis bukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerbitan opini going concern. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carmichael dan Pani pada tahun 1993, Chen dan Kreutzfeldt pada tahun 1992, dan Tucker dan Matsumura pada tahun 1996. Dan hasil yang ketiga yang dapatkan adalah pengaruh jenis pengungkapan terhadap opini going concern. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan memiliki efek signifikan pada penerbitan pendapat audit opini going concern. Dengan demikian, hipotesis semua dapat diterima. Nah, perbedaan signifikan yang ditunjukkan dari 2 artikel internasional ini, artikel yang pertama hanya menguji 2 variabel dan tempat pengujiannya ada di Spanyol, dan hasil menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh adalah keberlangsungan perusahaan atau keadaan keuangan perusahaan akan memberikan opini going concern pada perusahaan, sedangkan tingkat kepengetahuan auditor tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap penerbitan opini going concern. Sedangkan pada penelitian yang kedua dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan menguji tentang pengaruh bukti terhadap opini going concern, pengaruh jenis pengungkapan, dan pengaruh kondisi keuangan, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan, bukti, dan pengungkapan yang didapatkan selama proses audit berpengaruh sangat signifikan terhadap pemberian opini going concern terhadap laporan keuangan. Demikianlah hasil presentasi atas review 2 artikel internasional yang berkaitan dengan audit pemberian pendapat atau opini going concern atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan perusahaan-perusahaan non-keuangan di Spanyol. Saya harap ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.